kita mau pasang untuk guling putih di Depok. Ini yang kita unboxing kemarin. Oke, ini peralatan-peralatannya ya. Nah, itu sedang melihat posisi yang pas. MCB boxnya belum dipasang. Sudah. Tuh. Yuk kita tunggu aja guys ya. Di Ini udah. nih dalamannya tuh. Nanti kita lihat kalau udah selesai dipasang. Break dulu guys, kita ngopi. Itu baru selesai sedikit nunggu MCB boxnya. Karena ternyata MCB sama SCB nya ukurannya gede. Jadi masnya Kecilan. iya kekecilan, masnya beli MCB box. Guys, berbeda dengan Hyundai yang dibawa oleh mereka ini pertama kabel. Itu ya sok ya? Sok. Terus ini apa? MCB box. Tapi yang anehnya MCB boxnya tidak sama guys dengan MCB dan RCBO nya. Jadi kalau digabung jadi besar guys. Jadi MCB boxnya nggak muat. Nah ini mereka tadi rencana mau beli sendiri ya biar muat. Nah ternyata beli yang versi tanam, kan jelek guys kalau dipasang. Tuh. Jadi perbedaan dengan Hyundai adalah yang masang kalau Hyundai itu dari Tri Energi Berkarya. Kalau yang ini yang masang justru dari pihak Haleora PLN. Tapi kayaknya mereka belum punya standar apa yang harus dibawa, apa yang harus dipakai untuk pemasangan charger. Sehingga pemasangannya tertunda ya guys ya. Belum lagi ditambah cuaca yang lagi hujan. Padahal harusnya sih pemasangan ini tidak lama, harusnya sebentar. Guys, ini dia dalamannya ya. Iya loh. Tuh. Sebetulnya kalau mau rapi bisa bobok dari sini nih guys. Jadi dinding keluar kabel, masuk ke sini, nyambung ke sini. Sehingga kalau mau ditanam listriknya dia kelihatan bagus. Cuma untuk kali ini kita tidak mau tanam menanam karena kita pengen tahu sebetulnya butuh berapa lama sih waktu pemasangan menggunakan standar yang sudah ada di dalam hal ini Haleora PLN ya, karena yang mengerjakan mereka. Ini sudah terpasang ya guys ya, instalasinya tuh kurang lebih mirip yang kemarin, cuma bedanya RCCB nya itu besar guys, sehingga kotaknya juga harus besar. Nih sekarang mau ngepasin kabel yang bawah karena lubangnya itu ngepas banget ya. Jadi sebelum dikencengin kabel yang power ke bawah itu ya dipasin dulu dengan lubang bawahnya. Nah karena ini desainnya adalah disangkutkan dari atas slot, bukan seperti Delta yang udah ada lubang dari bawah. Jadi sebelum ini dipasang nggak boleh dikencangin dulu. Tuh kan ribet kan. Tuh bahkan itunya juga nggak boleh salah guys, dia harus nempel ke dalam. Jadi memang karena charger ini adalah charger baru, bukan charger Delta yang biasa dipakai oleh Hyundai dan Nissan Leaf. Jadi memang selah-selahnya ini mereka belum betul-betul dapet ya guys ya. Apalagi kalau orang yang masang adalah bukan orang yang kemarin mengerjakan juga gitu. Oke itu. Oke mudah-mudahan nggak nyangkut ya. Kita lihat prosesnya. Tuh. Jadi diselipin guys. Ini gampang untuk masang instalasi, tapi untuk nutupnya juga harus tahu celahnya. Tuh. Bawahnya itu harus dipasin karena lubangnya itu nggak terlalu lebar. Nah sekarang mereka mau tempel ke dinding ya. Jadi masangnya terus belakangan. Oke itu juga MCB box. Jadi tadi agak
ada problem ya, MCB box yang di bawah itu kecil guys. Jadi MCB sama RCCB nya atau tuh RCBO RCCB itu ya guys, itu gede guys, nggak sama dengan yang punya Delta dan punya kemarin di Jakarta yang kita pasang di video sebelumnya. Ini di Depok ini dia gede banget, sehingga akhirnya dia nyari kotak dulu ya. Nah ini kotak sebetulnya juga bukan kotak yang outbow ya, inbow ya, cuma ya karena udah dicari-cari nggak ada ya kita pakai aja yang ini, toh dia nggak begitu kelihatan kan. Nah mungkin idealnya memang sudah standar ya. Sekarang sedang memasang baut di bagian bawah ya. Nah kalau nggak salah di video kita kemarin kan susah ya masang bautnya ya. Ini gara-gara kabel-kabel ini ya, nggak boleh silang bersilang. Kalau di video itu kan silang menyilang kan. Jadi kabel power harus dari sebelah kiri ya guys. Kalau nggak tanam aja di dalam, keluar lewat lubang yang saya tunjuk tadi. Jangan ngambil power dari kanan, tapi harus di kiri, karena kabel yang untuk chargernya ada di sebelah kanan. Tuh ngencenginnya pakai kunci L lagi, gimana nggak ribet guys. Ngetes ya, apakah rangkaiannya udah oke atau tidak. Oke, kita tunggu apakah nyala. Oh guys, nyala guys. Mudah-mudahan tidak ada yang error ya. Fault. Nah itu fault tuh. Enggak ya. Enggak guys, aman. Kita tunggu. Oke, mudah-mudahan aman guys. Ya. Loading dulu 50% katanya guys. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan aman, karena setelah ini ada proses integrasi. Nah, kelebihan charger dari Wuling ini dia support WiFi, jadi settingnya bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, yang penting tersambung ke WiFi-nya. Nanti dibuka melalui web browser, ya kan? Nah, beda dengan Delta itu pakai flash disk guys. Jadi itu agak-agak primitif. Jadi ada 2 tahapan memasukkan flash disk, bahkan merubah settingnya juga dari sana. Jadi ya ada perbaikan lah dibandingkan dengan Hyundai ya yang pakai Delta. Kalau saya boleh saran ya, kalau bisa jangan pakai lagi tuh yang punya Delta, itu terlalu kuno menurut saya. Ibarat HP tuh HP jadul guys ya, nggak ada WiFi-nya. Jadi sarannya WiFi itu wajib, dan kita nggak perlu pakai WiFi extender ya, karena dia cuma support LAN. Kalau ini nanti connect aja ke hotspot rumah. Ini guys rangkaiannya ya. Jadi kalian tinggal pilih dinding yang pas ya, yang aman. Nah ini kurang lebih versinya Depok ya. Silahkan kalau ada keterbatasan lain, skenario lain, ini sengaja kita geser ya ke sini. Ini juga masangnya katanya sih terlalu tinggi ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngisi pulsa tuh mudah. Nah kan orang Indonesia kan nggak ada yang tinggi ya. Jadi kalau bisa jangan tinggi-tinggi guys, minta ke orang PLN-nya masang kWh meternya. Nah ini nyetingnya pakai laptop ya. Kita lihat ya. Guys, ketahuan satu fakta. Jadi sebetulnya mereknya IOC Charger guys, bukan Wuling. Jadi itu cuma label, kurang lebih sama lah ya kayak kemarin di Delta ya. Hyundai maaf, yang ternyata aslinya Delta. Nah ini mereka sedang memasukkan parameter-parameter ya, yang mana tujuannya nanti supaya bisa terkoneksi ke server PLN. Nah apa gunanya terkoneksi ke server PLN? Supaya para pemilik mobil listrik itu bisa dapat diskon 30% guys. Diskon dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Nah kalau sudah terkoneksi ke PLN juga kita bisa pakai aplikasinya PLN. Ada aplikasi Charge In, ada aplikasi PLN Mobile, silahkan pilih. Nah saya udah pernah bikin tuh cara nyambungkan ke aplikasi Charge In ya, tuh di sudut kanan atas.
Kemudian kelebihan lain adalah setelah kita tersambung ke aplikasi Charge.in, kita bisa nanti mengecas schedule ya. Jadi misalnya chargernya udah nempel di mobil, kita mau tidur, misalnya jam 6 udah kita pasang, jam 7 atau jam 8. Nah, nanti kita bisa atur supaya ngecasnya jam 10 sampai jam 5. Itu tinggal diatur aja nanti guys, gampang kok. Nah, nanti teman-teman bisa tinggal tidur tuh sambil ngecas. Oke, selain itu ketiga, kita bisa ngecasnya pakai handphone, nggak usah ngetap pakai kartu. Nah, nanti kita ngetap pakai kartu RFID ya. Nanti kalau udah pakai itu kita nggak lagi pakai kartu RFID, kita cukup pakai handphone saja seperti kita ngecas di SPKLU. Satu lagi info tambahan ya, kalau kita di Hyundai itu proses pasang charger dan proses integrasi PLN itu dilakukan oleh dua pihak yang berbeda. Kalau untuk pasang dikerjakan oleh Tri Energi Berkarya, kemudian untuk pasang oleh Haleora. Nah, ini yang mengerjakan sekarang ini adalah dari Haleora PLN. Jadi dikerjakan sekaligus guys. Ya, Tri Energi Berkarya kayaknya hanya terlibat untuk pengadaan ini saja nih, chargernya ya. Importirnya lah gitu. Oke guys, sekarang pemasangan hangernya ya. Sekarang pemasangan bracketnya ya, untuk menggantungkan selang, untuk menggantungkan kabel dan chargernya, ujung chargernya. Udah beres guys, tinggal uji coba aja nih kalau integrasi udah beres. Apa ini nih mas? Ini buat melihat dia ini sudah connect dengan ke servernya atau belum, bisa dilihat dari indikator yang gambar di sini. Kalau wifi-nya kayak begini berarti tidak ada tanda seru, berarti dia sudah berhasil connect. Kalau yang ini juga sudah berhasil connect. Itu kan yang kalau ini kan LAN, yang sebelahnya Ya. 4G nggak dipakai. Iya, betul. Kita pakainya yang WiFi ya. Iya betul, kita pakainya yang wifi Pak. Iya. Sekarang udah nyambung ya? Sekarang sudah nyambung, tinggal tunggu konfirmasi dari orang servernya. Oke. Tapping kartu untuk mendaftarkan ke server PLN ya Pak. Kita proses untuk skenario pertama, dia sudah terpasang. Ini kita tapping kartu ya Pak. Dia sudah mulai ngecas. Ini skenario 1 ya. Iya betul Pak. Nah, kalau normal 32. Nah, Iya. itu dia. Ini karena datanya sudah masuk di orang server ya Pak. Oke. Ini sudah stop. Cabut. Dimulai colokannya apa? Di skenario kedua dimulai dari startnya dari orang server dan stopnya juga dari orang server. Oke guys, kita lihat apa benar nanti. Ini cukup sekali. Jadi udah selesai? Ini di stopnya dari orang server. Oh, orang server. Ya betul Pak. Yuk kita tunggu orang server ya nyetopin. Itu tunggu di WA. Guys, mati secara otomatis ya guys ya. Tuh. Oke, tinggal skenario internetnya dimatikan. Iya belum hilang. Oh, wifi-nya masih nyambung tapi internetnya putus. Oh iya. Jadi guys, ada satu skenario yang rumit, Itu skenario. yaitu skenario ketiga di mana internetnya putus. Nah, ini nggak ketahuan caranya. Kita matikan IndiHome ya, tapi wifi tetap nyambung karena bukan dari situ sumbernya. Ini Oke. saya tapping untuk mulai podcastan. Oke, berhasil. Berhasil ngecas ya. Nah, jadi yang nggak ketahuan itu guys,
wifi-nya masih nyambung, tapi sebenarnya internetnya kita matikan. Nah, nggak ketahuan di situ. Datanya sudah masuk orang server dan ini mau saya stop. Ini sudah terstop ya Pak. Oke guys, kita malam hari aja isinya ya, karena kalau siang nggak kelihatan displaynya. Ya jadi ingat-ingat ya teman-teman ya, displaynya nggak kelihatan. Nah itu udah mati tuh guys. Gak apa-apa ya begini ya. Oke, kita mulai, kita buka ininya. Oke, kita buka, tutup, kita cabut guys, pencet. Ini kita tambah. Sebentar. Ah itu dia. Sekali lagi. Oke. Sekarang kita pasang sampai bunyi ya. Nah itu. Sekarang kita lihat. Nah kan enak ya lihatnya ya. Tuh pada di samping kali ya. Oke tuh. Disuruh di tap. Tapannya ada dalam dompet ya. Kita langsung tap. Oke, urutannya tulisannya suspended ya. Kemudian charging. Nah itu kita tunggu ya angkanya supaya, nah sudah ke angka 32 guys ya. Nih kita coba tes ya, kita buka pintunya, berubah nggak angkanya jadi 15. Oke, di bawah itu tulisan online, sebelahnya charging. Oke, kita buka pintu dulu ya. Jangan dikunci dulu, kita lihat angkanya berapa. Tuh guys, 15 ya. Jadi kalau dia dalam kondisi terbuka, angkanya 15. Dan kalau 15 artinya apa? Kita harus menunggu 2 kali lipat ya, waktunya jadi 2 jam. Misalnya kita butuh 4 jam, jadi kali 2 jadi 8 jam. Jadi pastikan cek dulu ini ya, angkanya ya. Kalau 15 Anda, nah itu otomatis ngunci tadi ya guys ya. Otomatis ngunci karena saya tadi nggak buka pintunya. Oke, sekarang kita coba baca ya indikatornya ya. Oke, kita mulai dari yang sudut paling kiri ya, yang bentuknya kayak apa nih? Kotak, tapi ada tanda petir. Kalau begini artinya aktif ya. Kalau dia kabur gitu namanya. Kalau gambarnya kabur statusnya inaktif, dan kalau ada tanda kayak seru begini nih, kayak punyanya 4G, itu artinya error. Kemudian yang sebelahnya RF, itu artinya RF-nya support ya. Kalau RF, kalau begini artinya statusnya aktif guys ya. Kalau dia kabur dia inaktif. Kalau dia ada tanda titik kayak 4G ini berarti error. Kemudian sebelahnya lagi ini server ya, servernya PLN ya, yang nomor 3. Itu statusnya online. Kalau dia kabur offline, kalau tanda seru begini error. Kemudian di sebelah lagi adalah LAN ya. Itu gambar RJ45 ya, yang posisinya error. Sebetulnya error ini ya karena memang nggak dipasang ya. Kemudian begitu juga 4G, artinya error juga karena kita nggak pakai SIM card. Kemudian yang sebelahnya WiFi, WiFi-nya juga aktif ya. Kalau dia kabur inaktif, kalau dia tanda seru begini error. Jadi yang aktif itu kartu RFID sama WiFi ya. Kemudian dia tersambung ke server. Sebelahnya ada lagi guys, jam sekarang. Nah di bawahnya adalah durasi penggunaannya ya, 5 menit 30 detik. Di bawahnya adalah tegangannya 213 volt. Nah ini menunjukkan bahwa listrik di Depok ya jelek ya. Harusnya sih kalau bagus tuh 220. Ini nih yang biasanya kalau lewat suka, kalau ketinggian suka bikin rusak perangkat-perangkat listrik. Kalau ini sih mentoknya 230 volt ya kalau ke atas ya. Kalau 213 sih aman ya kayaknya. Masih di range yang bisa diterima. Kemudian di bawahnya adalah 32,4 ampere ya, sesuai ya 32 ampere. Di bawahnya adalah angka berapa kWh yang udah masuk ke dalam mobil. Nah untuk persentase nggak ada di sini ya, persentase silahkan lihat di dalam mobil.
Bentar kita coba lihat persentase dalam mobil. Tuh persentase 31% ya. Tuh. Oke, kita balik lagi. Kemudian di bagian bawah ini online tadi ya. Ini kurang lebih sama dengan indikator yang ini tadi ya. Yang server kalau nggak salah nih, online. Kemudian ini charging adalah indikator bahwa kita sedang ngecas ya, kedap-kedip dia. Ini posisi RFID-nya ya, sama dengan di atas tuh ya. Oke, gitu dulu guys. Kita stop dulu. Caranya topnya adalah dengan ngetap begini ya. Tuh, stop oleh kita ya, stop by user. Nah, disuruh cabut sekarang dan kita sudah berhasil 0,81 kWh. Disuruh cabut. Yuk, kita cabut yuk. Nah, pasti nggak bisa ya guys ya, karena masih dikunci pintunya. Coba kita pencet tuh, nggak bisa. Berarti kita harus unlock dulu. Nah, udah unlock. Sekarang kita cabut. Nah, baru bisa. Kita pasang lagi ya. Ini pencet supaya ngunci. Tinggal kita rapikan kabelnya. Nih, jangan dibiarkan di bawah begini ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini guys ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya.